kali kalau saya ngomong Isatrati mesti ayo kita bahas Mukadimah. Mukadimah itu kalimat pertama saya sudah menyatakan bahwa sesungguhnya hakikat hidup itu berkembang menurut kodrat iramanya masing-masing menuju ke kesempurnaan. Nah, artinya apa? Bahwa Desa Trate ini poin pertama adalah kesadaran bahwa kita harus menghargai keberagaman, menghargai kebinekaan, menghargai perbedaan yang ada. Karena kenapa kita lahir ke dunia pun kita tidak bisa milih untuk fisik kita seperti apa, lahir di mana, sebagai suku apa, kita tidak bisa milih. Tahu-tahu oleh Sang Pencipta kita diberi lahir, diberikan kondisi seperti ini. Dan kesadaran dibangun adalah kita sama-sama lahir karena kita lahir sebagai kehendak dari Sang Pencipta. Ini kesadaran dasar yang harus dibangun di Desa Trate. Ya, karena kalau sadar bahwa kita sama-sama lahir karena kehendak Sang Pencipta yang akan kembali kepada Sang Kausa Prima, makanya kita harus saling menghargai satu sama lainnya. Nah, karena itulah kita saat di Mukadimah juga dijelaskan bahwa apa yang kita cari itu sudah menyelinap di lubuk hati, tapi kadang kita tidak tahu. Yaitu kedamaian, ketentraman, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Mas Sigit, kenal diri, berbudi pekerti luhur, tahu benar salah, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa untuk ikut serta memayu rahayuning bawon. Nah, karena itulah kita tidak bisa, mohon maaf, menganggap bahwa Desa Trate itu organisasi murni. Kalau organisasi murni dampaknya ya seperti partai politik itu. Akhlaknya tidak ada, adabnya tidak ada. Mereka sebagai organisasi bebas mencela orang lain, istilahnya mencaci orang lain, mencaci ketuanya, bebas. Tapi kalau Desa Trate yang mengedepankan budi pekerti luhur, tidak boleh itu. Jadi adab, budi pekerti, tabayun, klarifikasi, itu tetap harus dijaga. Kalau Desa Trate tidak ada yang jaga kayak gitu, berubah menjadi organisasi murni, wah rusak. Karena kenapa? Semua diajari pencak kok, diajari gelut. Nah, otomatis semua pasti akan merasa aku bisa kan kayak gitu. Tapi dampaknya apa? Tidak akan ketemu persaudaraannya. Bahkan tadi Mas Sigit menyampaikan ada keteladanan, yaitulah harapannya itu mas-masnya yang menjadi pengurus, menjadi dewan, itu adalah yang bisa diambil suri toladannya, yang bisa asah, asih, asuh, ngomong adik-adiknya. Makanya Desa Trate ngapunten kok dipilih 3 nama, diajukan 3 nama terus dipilih salah satu. Biasanya kalau dulu Mas Tarmaji yang dipilih satu yang babat alas atau yang memulai buka latihan pertama kali. Yang kedua sesepuh. Yang ketiga pengabdiannya yang lama. Kenapa? Kalau kita ngomong materi, banyak orang kok, wah, Desa Trate masane akeh, aku duit tak tuku. Lah tapi rusak jadinya. Karena dia hanya punya kepentingan sesaat, hanya mengandalkan materi, tetapi asuhnya tidak ada. Ada lagi yang hobinya memprovokasi, nuduh macam-macam. Padahal mohon maaf, dia ngabdi saja belum pernah, nyumbang saja belum pernah, tapi senangannya memprovokasi dulur-dulur, terus akhirnya padu pas kedulurannya kayak. Makanya Desa Trate ini sebenarnya kita tidak perlu pamer, tidak. Kita tuh hanya ngelihat, oh Mas Kai ngelatih ya wis suwi, ngabdi ning Desa Trate ya wis suwi, kayak wonge entengan. Biasanya yang kita jadikan rujukan simpel, karena Desa Trate tidak ada yang dibayar gitu loh. Tidak ada yang dibayar. Yang kalau ada yang siarah ke Madiun ketemu saya mesti saya tanya, ini ada yang pelatih enggak? Ada Mas. Jangan ngelatih dibayar enggak? Enggak. Diparingi SK enggak? Boten Mas. Lah kok mau kan gitu lah. Ya karena pengen Mas. Dan pengen tuh gimana? Pengabdian. Dan pengabdian tuh dari mana? Nggih saking hati Mas. Terus yang ngobani atine jenengan cinta. Nah, nggih kula piyambak, mboten Gusti Allah. Nggih Mas, Gusti Allah sing ngobani. Nah, pertanyaan lagi, kenapa Gusti Allah kok kersa ngobani atine jenengan? Kenapa Sang Pencipta mau menggerakkan hatine panjenengan sehingga bersedia meluangkan waktu, pikiran, tenaga, membagikan ilmu kepada orang lain? Kayak gitu. Ya, rata-rata di sini diam. Jawabannya simpel kok. Karena Gusti Allah Sang Pencipta tresno kepada Desa Trate. Pertanyaan lagi, kenapa Gusti Allah tresno ning Desa Trate? Karena Desa Trate ngajak berbudi pekerti luhur.
ngajak bahwa hidup ini harus manfaat, urip iki urup, kan kayak gitu. Jadi inilah didikan Desa Trate. Makanya kalau ada timbul kasta teman penjaga ajaran, ya karena kita sedang berhadapan antara organisasi murni dan organisasi yang mengedepankan keikhlasan ini. Kalau organisasi murni ya mohon maaf, mencaci, menghina kayak gitu udah biasa. Tapi kalau masa ini ajaran, ini ada budi pekerti luhur ini yang harus dipertahankan. Nah, berani karena benar, takut karena salah. Ya, Desa Trate kan juga sudah diajarkan nenek salah, gampang kok. Ndang jaluk sepuro, selesai. Jadi kalau sambung itu kan awal salaman, sambung, habis itu kan selesai salaman lagi. Nah, ini adab Desa Trate. Jadi di Mukadimah itu kalau kita mau baca bahwa kita tuh aslinya kan ngajak goleki sing gawe urip di alinea kedua. Bahwa pencak itu hanya salah satu didikan Desa Trate yang pertama. Setia pencak silat adalah didikan dasar Desa Trate itu di alinea ketiga. Hanya untuk mempertebal keyakinan pada diri sendiri. Sadar bahwa menungso iki enek watese, bahwa namanya kekuatan fisik itu ada batasnya. Yang tidak bisa habis, yang selalu abadi dan tidak butuh kekuatan macam-macam, tidak butuh derajat dunia macam-macam untuk melaksanakan cuma satu. Apa itu? Keikhlasan. Berbuat bagi orang lain. Ya, ini tadi yang disampaikan Mas Sigit, ada pengabdian. Jadi Desa Trate itu dididik untuk mengabdi kepada kebaikan, mengabdi kepada sesama, mengajarkan kebaikan. Ibaratnya kalau kita ngobrol secara mohon maaf secara agama sedikit, aku gak iso ngajari ngaji, iso aku ngajari pencak. Adik-adikku tak arahke dadi wong apik sing lakune becik, ya muga-muga dadi amal jariahku. Selesai. Gitu. Jadi kita diajak hidup ini bermanfaat. Inilah Desa Trate. Sehingga kalau tadi Mas Sigit nyampaikan seperti itu, ya itu semuanya benar bahwa prosesnya. Bahkan Desa Trate ini bagi mas-mas pelatih, beruntunglah panjenengan semua. Karena tidak sadar panjenengan dilatih menjadi pemimpin. Karena kenapa? Jangan akan menghadapi siswa itu beragam sifatnya, beragam jenisnya, beragam cara perlakuannya. Otomatis panjenengan diajari bisa ngomong itu semua. Tidak sadar panjenengan diajak tampil sebagai pemimpin. Ya inilah Desa Trate. Ini bagi saya ngomong, ini ngaji laku, bukan ngaji kitab, tapi ngaji laku. Dan ngaji laku tadi Mas Sigit sampaikan juga modalnya apa? Jujur. Desa Trate ini. Orang kalau jujur itu wani, tatak. Jadi saya berani karena benar, takut karena salah. Jadi ya kalau yakin benar, ya temui dulur-dulur. Kalau saya ketemu, lur, nek kemarin saya ada salah ya sepurane. Wis sapi ebi. Selesai Desa Trate. Tapi kadang karena ego jabatan, merasa lebih kuat, lebih pinter, lebih punya pangkat, akhirnya ini sulit untuk menyampaikan istilahnya permohonan maaf tadi. Padahal Desa Trate itu semuanya enak lah gitu loh, enjoy. Semua bisa dibicarakan. Kenapa? Ada marwah pas seduluran di sini. Nek dulur wis ngomong, lur, nek aku salah piye lur? Mosok arep dikepuki. Enggak kok. Beda dengan orang mengedepan kekuasaan, mengedepankan ego. Gak nanti tabayun, tak tambah klarifikasi, senengannya masa memperkara nih dulure secara hukum. Loh ini bukan didikan Desa Trate. Gitu. Orang tidak pernah ngurusi Desa Trate, tahu-tahu, karena pensiunnya kebetulan karena pangkat, merasa masih punya kekuasaan, akhirnya ngelaporin dulur-dulur. Padahal secara pengabdian dia belum ada apa-apanya gitu. Dan ini sebenarnya tidak boleh Desa Trate. Makanya gaya gaduh Desa Trate ya sifat-sifat seperti itu. Tapi mohon maaf saya tidak akan sebut ngomong. Kita hanya ngambil storyteller bahwa Desa Trate ini sebenarnya pengabdian. Desa Trate ini besar bukan karena ketua niki wong pinter, wong sugih, wong dipangkat, tidak. Desa Trate besar karena keikhlasan. Dan Gusti Allah Sang Pencipta itu ridho dengan itu. Kalau Desa Trate dengan profesionalisme, dengan janji bahwa pelatih akan dibayar segala macam, sudah pasti jaminan itu pasti akan rebutan. Rebutan jadi pelatih, rebutan siswa. Dampaknya oyo-oyoan. Kalau sudah ada
seperti itu, pasti hitung-hitungannya adalah materi. Kalau sudah materi, berarti tidak ada keikhlasan. Jika mana tidak ada keikhlasan, apakah yang di atas Sang Pencipta, Gusti Allah akan cawe-cawe? Tidak. Dan apakah desa Trate akan besar? Tidak. Sering saya sampaikan bahwa desa Trate tadi yang disampaikan Mas Sigit, utamanya adalah suri toladan. Bahwa namanya ketua pemimpin itu harus memberikan suri toladan yang baik untuk berbuat bagi orang lain. Ya dari situlah desa Trate itu bisa berkembang luas ya semata-mata karena keinginan untuk mengabdi tadi. Mengabdi bagi sesama, mengabdi bagi kemaslahatan umat. Makanya kalau ada warga desa Trate sampai meresahkan masyarakat ini yang patut dijadikan catatan loh, ini pelatih mbiyen sopo ini kan kayak gitu kan. Ya jadi evaluasi bersama. Jadi apakah mereka 100% salah? Oh tidak. Setiap orang mempunyai prosesnya masing-masing. G6 wajar. Tapi nanti biasanya 1, 2, 3 tahun dia akan mulai istilah pencarian jati diri. Dan desa Trate itu salah satu sarana wadah untuk pencarian jati diri itu tadi. Jadi berbahagialah istilahnya bergabung di kampus besar desa Trate. Ini kampus didikan yang tidak akan ada habisnya karena saling mengingatkan, karena kebaikan itu bisa datang dari siapapun. Jadi namanya proses, tidak bisa kita semudah membalik tangan. Jadi apa yang disampaikan Mas Sigit tadi itu ya patokan awal, patokan dasar kita bahwa kita melangkah itu tetap kudu enek garisnya, kudu enek real jadikan patokan. Kalau tidak ada patokan aturan nanti kita ya sak penake. Tetapi yang patut kita sadari bahwa kita di desa Trate kuncinya di awal semua yang harus kita letakkan adalah paseduluran. Paseduluran itu adalah ketemu, ngobrol, silaturahmi. Nah, bahasa zaman sekarang yo ayo ngopi bareng kan kayak gitu. Nah, kalau nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol, nggak pernah istilahnya ngopi bareng, kapan iso temu rose kan kayak gitu. Isinya main apa jenenge salah-salahan aja, tapi tabayun klarifikasi nggak pernah ada, itu janganlah. Makanya saya dari titip dalam sarasan ini segala permasalahan jika ada apa-apa ketemu ngobrol kan kayak gitu. Memang tidak di desa Trate cara penyelesaiannya mungkin tidak bisa langsung di satu kayak organisasi sikat pecat, tidak. Desa Trate itu kalau ada konflik kadang ya memang kalau terpaksa ya harus dipisah dulu. Nanti seiring waktu pelan-pelan nanti akan dijadikan satu kembali. Jadi terlebih ini Mas Sigit kan bagian organisasi, wah suka dukanya banyak ini. Kadang sama Ryan atau rantingnya ada yang ngekek. Nah, termasuk di Madiun juga sama. Ada Ryan nggak mau gabung sama rantingnya, nggak malah pindah ke ranting yang lain. Ini proses nggak apa-apa, tapi pelan-pelan dimong, akhirnya, ya Mas, saya kembali ke ranting saya. Ini butuh proses, tidak bisa saklek. Karena itu tadi, ada asah, asih, dan asuh. Bukan saklek organisasi, bukan kan kayak gitu. Jadi sekilas ya itu yang mungkin bisa saya tambahkan ya, karena memang desa Trate itu unik, bahkan banyak organisasi lain itu pengen niru desa Trate, bahkan dari perguruan lain pun juga pengen niru desa Trate, tapi ya alhamdulillah sampai hari ini belum bisa, karena sudut pandangnya sudah berbeda gitu loh. Ada perguruan lain tuh datang ke Bojonegoro sampai beliau tuh heran, loh desa Trate itu sekelas ranting saja sudah membangun padepokan kan kayak gitu. Sementara kami untuk membangun padepokan sekelas pusat saja masih kesulitan. Nah, jadi ya itulah uniknya desa Trate. Kenapa? Keikhlasannya gitu yang kita tebarkan, maka ya akhirnya Gusti Allah tuh maringi dalan ya kan kayak gitu. Ya inilah keunikan desa Trate. Nah ini yang harus kita jaga, bahwa ada marwah keikhlasan. Inilah yang menjadi kunci besarnya desa Trate. Nanti kalau keikhlasan ini hilang, digilas oleh kepentingan ekonomi, sampai mendaftarkan sabuk, air mineral segala macam, janganlah. Itu ben diurusi dulur-dulur sing liyane. Desa Trate konsen di pencak silat, didikan budi pekerti luhur, karena itulah marwah utamanya di desa Trate. Jadi pun termasuk dengan pusat dan cabang itu adalah hubungannya yang sama, kakak dan adik. Jadi kalau adiknya punya padepokan, punya rumah, masa artipek masih tidak. Desa Trate
Sampai hari ini belum seperti itu. Dulu Mas Tarmaji nyampaikan kalau yang suro itu ki ngabehi, ngabehi itu ngakabehi, ngakabehi artinya menguasai segalanya. Kalau di sastra tidak, ki hajar, hajar itu guru. Guru itu ada suatu kebanggaan bila mana bisa mendidik muridnya itu bisa lebih pandai dibanding gurunya. Berarti berhasil gurunya. Pun termasuk di Satrati, kalau Trenggalek padepokannya lebih megah daripada Madiun, ya itu keberhasilan di Satrati bisa mendidik adiknya lebih mapan. Ngerti nih Mas Sigit nih. Nah, jadi sampai akhirnya itu gerbangnya Trenggalek itu padepokan Trenggalek sampai ditiru oleh padepokan yang baru di Satrati. Jadi perlu dipahami Desa Trate ini gini, antara pusat dan cabang itu kita bandingkan gampangnya gini, ada organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah ini tersentral. Tersentral itu butuh kos, butuh biaya besar. Tapi Muhammadiyah punya sumber dana. Dia punya badan hukum ekonomi, punya badan hukum kesehatan, rumah sakit, dia punya badan hukum pendidikan, SMA sama universitas. Sehingga pembiayaan bagi dia tidak ada masalah. Tapi Nahdlatul Ulama, ini pondok-pondoknya tuh otonomi kagungannya kiai-kiai ini. Ya, otomatis lah yang di Satrate yang hampir mirip seperti Nahdlatul Ulama ini. Untuk proses sekarang Muhammadiyah ya kita belum sanggup lah. Karena namanya berangkat dari keikhlasan, duitnya ya enak setahun pisan kan kayak gitu kan. Lalu dikelompoknya sidik-sidik. Ya semoga kota cabangnya kayak Mas Sigit semua bisa tertib, administrasi bisa bangun. Ini udah mau beli tanah lagi. Mas apa itu? Bojonegoro juga gitu. Padepokannya tidak hanya satu titik, rencana mah di 4 penjuru. Mata angin akan beli lahan semua kan kayak gitu. Jadi ranting sudah punya, pusatnya Bojonegoro juga sudah 3 titik, mau masih nambah pengen 2 titik lagi Mas Ayu bilang. Sama nanti mungkin Kerawang sebentar lagi juga nyusul seperti itu. Artinya apa? Kita depan keikhlasan, kita berbuat untuk orang lain. Jadi seneng, nek ngendelok dulure seneng. Jadi didikan di Satra itu bukan terus akhirnya ngelak-ngelak tiap kali ngelak ini mboten penak. Itu setia hati wi. Niku sakit hati. Sakit hati ya ndak patut lah. Mosok tak lihat di grup WA tuh bendino ngelak-ngelak itu pegak waleh tuh. Pegak bosen tuh gitu loh. Ini didadekne buku no genep setahun no tetap beli sak piro itu. Makanya kalau saya titip di forum ini juga jangan menjelekkan orang lain. Karena itu adalah bagian dari doa, tidak sadar itu sama artinya kita jelekkan diri kita sendiri. Jangan. Jadi kalau orang jelekkan itu alhamdulillah saja. Karena bersyukur mereka masih mikirkan kita, sementara kita tidak mikir mereka kan kayak gitu. Makanya nanti buat Karawang atau cabang yang lainnya, kembali ke marwah organisasi Satrate tadi, kita berbuat ikhlas berbuat bagi orang lain demi kebaikan, demi kemaslahatan, dan semoga itu menjadi catatan amal kita di hadapan Sang Pencipta, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini sekilas dari saya, sambil nanti diikuti mungkin diskusi, santai saja acaranya. Dan sementara sampai di sini dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.